Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan selalu bersukacita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Cinta yang Menguji Kesetiaan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang maha cemburu. Namun kami juga percaya bahwa kecemburuan-Mu adalah bukti nyata akan kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami kedalaman kasih-Mu. Bantulah kami untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah dari Engkau. Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kecemburuan, iri hati, dan kesombongan yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Kami rindu untuk mengalami kedekatan yang lebih dalam lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan mengapa Alkitab sering menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang cemburu? Apakah kecemburuan ini bertentangan dengan citra kasih Tuhan yang sempurna? Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai kecemburuan Tuhan. Kita akan menemukan bahwa kecemburuannya bukanlah tanda ketidakamanan atau kemarahan, melainkan ekspresi mendalam dari kasih-Nya yang ingin kita mengutamakannya di atas segala-galanya. Mari kita membuka hati kita dan pikiran kita untuk memahami makna kecemburuan Tuhan yang sejati. Melalui renungan ini, semoga kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bergairah untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Keluaran pasal 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudaraku, ketika kita mendengar kata cemburu, pikiran kita seringkali tertuju pada emosi yang negatif yang melibatkan soal perasaan iri hati dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Namun kecemburuan Tuhan yang dinyatakan dalam ayat ini sangat berbeda, saudaraku. Kecemburuan Tuhan adalah manifestasi dari kasih-Nya yang murni dan intens terhadap umat-Nya. Ia ingin menjadi pusat perhatian dan pusat penyembahan kita bukan karena ego, tetapi karena Ia adalah pencipta dan penyelamat kita. Tuhan menginginkan hubungan yang eksklusif dengan kita sebagai umat yang dikasihinya. Ia ingin mengutamakannya di atas segala sesuatu, termasuk keluarga, karir, atau kesenangan duniawi. Kecemburuan Tuhan juga merupakan bentuk perlindungan Tuhan kepada kita. Iblis selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan menjerat kita masuk dalam perangkap dosa. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka kita dapat terhindar dari bahaya jebakan iblis yang jahat itu. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala berkat, Tuhan layak untuk menerima penghormatan tertinggi dari kita sebagai umat ciptaannya.
Ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup kita akan lebih bermakna, penuh damai dan sejahtera. Dengan mengutamakan Tuhan, hal ini akan mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu sore hari, rumah kami kedatangan teman dekat dari istri saya, dan mereka asik ngobrol di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara anak saya berkata, "Mama, saya sedang bicara sama Mama. Kenapa Mama malah bicara terus dengan temannya?" Protes Dion, anak kami yang sulung, ketika ibunya asik ngobrol dengan sahabatnya. Anak saya Dion waktu itu masih kecil, dan dia menjadi cemburu melihat mamanya asik ngobrol dengan sahabatnya. Ia ingin perhatiannya tidak terbagi. Ia butuh perhatian dari ibunya saat itu, karena dia merasa ibunya adalah miliknya satu-satunya. Ia protes ketika sang ibu sibuk mengurusi hal selain dirinya. Saudaraku, Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah yang cemburu. Apakah Tuhan begitu membutuhkan perhatian sehingga tidak rela jika umatnya itu mengurusi Allah lain? Dan jika tidak diperhatikan, dia bisa protes, marah, dan membuat umatnya menjadi susah. Jauh dari gambaran itu, saudaraku, ayat sebelumnya menunjukkan pada kita betapa dahsyatnya Tuhan itu. Mari kita baca Keluaran pasal 34 ayat 10 dan ayat 11. Firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, Aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, bahkan menentukan hidup mati suatu bangsa-bangsa. Dan Tuhan bertujuan agar melalui umatnya segala bangsa akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Namun ketika hati umatnya berpaut pada yang lain, mereka tidak lagi dapat menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Mereka merusak kehormatan Tuhan karena menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang tidak sebanding dengan kebesaran kemuliaan Tuhan. Inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudaraku, sungguh kita patut gentar sekaligus bersyukur memiliki Tuhan yang cemburu, bukan karena Dia kekanak-kanaan atau membutuhkan kita, melainkan karena Dia memang adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala penghormatan dari ciptaannya. Seperti bangsa Israel, kerap kali kita juga lebih memilih mengikuti apa yang baik menurut pandangan kita sendiri. Sikap kita tidak menunjukkan bahwa Tuhan layak dihormati dan layak untuk ditaati. Ingatlah saudaraku, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Mari hidup bagi kehormatan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kecemburuan Tuhan bukanlah emosi negatif yang harus kita takuti.
melainkan suatu ungkapan kasih-Nya yang ingin kita memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim hanya dengan Tuhan saja. Dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah dan menemukan tujuan hidup yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Saat kami merenungkan firman-Mu, kami semakin menyadari betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Allah yang cemburu. Kecemburuan-Mu bukanlah tanda kemarahan atau ketidakamanan, melainkan sebuah ungkapan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali hati kami terbagi. Ada kalanya kami lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada mengutamakan Engkau. Namun melalui kebenaran firman-Mu, Engkau memperingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak terukur. Engkau rindu agar kami menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kecemburuan-Mu adalah bukti nyata bahwa Engkau menginginkan yang terbaik bagi kami. Bapa, tolonglah kami untuk lebih memahami kedalaman kasih-Mu. Bantulah kami untuk mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan menikmati kehadiran-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah dan menemukan tujuan hidup yang sejati. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.